berubah dong si siswanya. Nah, si siswanya harus dirapihin lagi. Dari 1 sampai ke bawah diurutin ini diurutin sampai sini, dirapihin file series. Kemudian yang ini juga sama. Nah, nanti prosesnya yang lamanya di sini nih Mbak, sampai ke sini. Lihat dulu ya, ini contoh satu aja ya. Oke. Jangan lupa diganti. Ini jadi berapa siswanya? 4. Jadi 74 ya. Satu dilihat kan. Jadi 74. Jangan lupa diganti di sini nih. Set. Di sini nih. Yang kecil ini harus 74. Oh, ayo. Nah, ini diganti 74 di rumusnya enter. ganti rumusnya. Nah, 74-nya aja, Pak. Iya, Rumusnya ya rumus tanpa itu mengganti diganti rumus ya, hanya diganti. Ini contoh sekali lagi ya. Ini 1852. Kita cari lagi nih. 1852 0,1852. Oh, satu gitu ya? Ya, harus satu-satu. Sampai habis atau gimana? Sampai dia dapat nilai lebih kecil. Ini di delete lagi. Delete. Nah, nanti ini diganti lagi ya, Pak. Nilainya. Nomornya. Ya, nomornya harus diganti lagi. 73 gitu ya. Itu. Anggap aja ya, ini udah diganti semua ya. Ini kan 73. Iya kan? Soalnya kalau ininya nggak diganti, dia ngikut ke rumus. Nah, jadi dia harus diganti. Ini udah. Ini catat gua. 73. Nah, sampai dapat hasil yang Di bawah itu ya. iya. Kalau udah di bawah cukup berarti ya. Nah, iya. Nanti nih diganti 73. 73. Jadi dia berganti, nilainya berganti seiring ini. Nah, kan dia naik kan 0. Nah, nanti di delete lagi. Kalau misalkan contoh ya, ini dapat 0, berapa? 10 misalkan 25. Nah, ini udah di stop aja sampai dapat siswa berapa? Misalkan di 0,1025 itu dapat di siswa 68 misalkan. Nah, nanti ini diganti juga. Berarti ini N-nya diganti ke 68. N-nya diganti di 68. Nanti ini pun diganti. Misalkan digantinya berapa? 0,1025 lebih kecil daripada 0,1037. Nah, setelah ini jadi, nanti di copy ke sini nilai pretestnya. Nah, nilai posttest, cara cari nilai posttest. Jadi caranya itu dia menyesuaikan sama nilai pretest posttest sebelumnya. Jadi ini kan pretestnya 1 misalkan. Nah, ini datanya di pretest posttest. Ada nggak ya? Nah, misalkan ini contoh ya nilai pretest posttest. Ini nilai pretest posttest. Berarti nanti disamain karena kan dia udah ke delete nih Pak. Yang tadi ini siswanya itu yang nomor 1 itu udah bukan Salwa. Misalkan contohnya Alifa. Nah, si Alifa nilai pretestnya 3. Cari di nilai pretest posttest pertama kali 3 itu Alifa itu dapat nilainya berapa? Misalkan 7. Nah, itu disesuaikan. Gitu. Paham? Enggak ngerti yang masuknya ke sini. Ininya nggak ngerti. Ini manual lah berarti ya? Ya, Dari ini betul, yang Pak, pretest ini itu ya, manual. pretest. Soalnya di sini nggak ada contohnya. Kalau ada punya kakaknya nilai pretest posttest Ada. enak, tinggal Tapi masukin aja. jauh chargeran. Gitu. Jadi Kalau misalnya kan nih gini loh Kak. Misalkan ini sebelah nih pretest posttest. Anggaplah ya ini pretest posttest. Ini kan dari nomor 1 sampai nomor 100 misalkan ya. Nah, ini kan nanti pas udah si uji normalitas ini kan jadi berapa tadi? Misalkan jadi di angka 68.
berarti dia ada bisa jadi aja yang di delete itu tadi nomor 52 misalkan, bisa jadi yang di delete nomor 63. Nah nanti si rilah ini bisa jadi nggak ada yang di sini. Makanya kalau ini udah selesai dapat yang nilai paling kecil, nanti di copy di data sudah normal pertama kali. Nah bisa jadi si salwa ini nggak ada nih. Nah nanti misalkan ini kan contoh, anggaplah si salwa ada ya di si nilai normalitas ini. Nah nanti nih pretestnya 1, posttestnya cari di nilai pretest posttest yang di sini yang tadi. Kan ini udah nilai proses yang dari awal. Iya, tapi ini menyesuaikan. Karena diubah itu ya. Ya, karena kan di Bisa delete. Bisa jadi nih kan ada A sampai Z, bisa jadi si J itu kena delete dari si normalitas. Nah, nggak ada kan. Nah, sekarang kalau kakak udah nulis udah hitung si uji normalitasnya itu, berarti kakak harus patokannya ke uji normalitas. Yang nilai pretest posttest pertama kali kakak masukin itu udah diabaikan saja, tapi jangan sampai hilang juga. Mentang-mentang udah nggak deh, dihilangkan. Nah nanti si pretest posttest itu untuk menyesuaikan nilai pretest yang di si normalitas. Kan saya bilang gini, misalkan siswa